Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, kembali lagi bersama Bu Nurika di channel Nurika Oktaviani. Kali ini kita akan belajar bersama latihan soal untuk sumatif akhir tahun atau penilaian akhir tahun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam semester 2 tahun 2024 untuk kelas 4. Tapi sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mari kita masuk ke pembelajaran latihan soal yang pertama. Soal nomor 1. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya titik-titik pahala. A2, B3, C4, D5. Jawaban yang benar adalah A2. Jadi yang sudah lancar membaca Al-Quran mendapatkan 1 pahala, dan bagi yang masih belajar terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Maka jawabannya A2. Soal nomor 2. Setiap nama surat dalam Al-Quran mempunyai arti. Surat At-Tin artinya A. Buah zaitun, B. Bukit Tursina, C. Buah tin, D. Bukit Barisan. Jawaban yang tepat adalah C. Buah tin. Jadi surat At-Tin diambil dari ayat yang pertama, artinya buah tin. Selanjutnya soal nomor 3. Surat At-Tin ayat kedua menceritakan tentang sebuah tempat di mana ada seorang Rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nama Rasul tersebut? A. Nabi Ibrahim alaihissalam, B. Nabi Isa alaihissalam, C. Nabi Musa alaihissalam, dan D. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang tepat adalah C. Nabi Musa alaihi salam. Jadi tempat di mana seorang nabi diberi wahyu dalam surat At-Tin itu adalah Nabi Musa. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Pada kata kholaqna, menurut ilmu tajwid terdapat bacaan A. Ikhfa, B. Idhar, C. Qalqalah, D. Idgham. Jawaban yang tepat adalah C. Qalqalah. Kenapa dalam kata kholaqna memiliki hukum bacaan qalqalah? Karena di situ ada qaf bersukun sehingga dia masuk ke dalam qalqalah, khususnya qalqalah sughra, yaitu qalqalah kecil karena berada di tengah kalimat atau di tengah kata. Soal nomor 5. Surat At-Tin ayat 5 menegaskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna karena manusia diberi A. Tubuh sempurna, B. Hati nurani, C. Akal pikiran, dan D. Hawa nafsu. Jawaban yang tepat adalah C. Akal pikiran. Nah, akal pikiran inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, dengan hewan, dengan malaikat, dengan setan atau iblis, sehingga manusia ini adalah makhluk paling sempurna. Maka jawabannya adalah C. Akal pikiran. Hewan, malaikat tidak memiliki akal pikiran, hanya manusia yang memiliki akal pikiran. Soal nomor 6. Kota Mekah menjadi negeri yang aman, sejahtera, dan makmur karena sesuai dengan doa dari Nabi A. Ilyas alaihissalam dan Ishak alaihissalam, B. Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam, C. Daud alaihissalam dan Lut alaihissalam, dan D. Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Jawaban yang tepat adalah D. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu pada saat peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun sebuah Ka'bah di kota Mekah, berdoa agar kota Mekah dijadikan negeri yang aman, sehingga Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail. Soal nomor 7. Secara bahasa, silaturahmi artinya A. Menyambung kasih sayang, B. Mengadakan pertemuan, C. Memberi makan dan minum, D. Memutuskan persaudaraan. Jawaban yang tepat adalah A. Menyambung kasih sayang. Soal nomor 8. Di antara amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga menurut hadis Rasul adalah A. Menyambung silaturahmi, B. Memutus silaturahmi, C. Menolak persaudaraan, dan D. Bersaudara sesama muslim. Jawaban yang tepat adalah A. Menyambung silaturahmi. Kalau untuk opsi yang D. Bersaudara sesama muslim, kita
tidak hanya sesama muslim, tapi kita bersaudara dengan agama yang lain. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, menyambung silaturahmi. Soal nomor 9. Berikut perbuatan yang dilarang dalam agama Islam adalah A. Menghormati semua tamu yang datang ke rumah. B. Memutus silaturahmi dalam keluarga karena ada rasa benci. C. Membantu saudara yang mengalami kesusahan. Dan D. Tidak berbuat boros dalam membelanjakan harta. Jawaban yang tepat adalah B. Memutus silaturahmi dalam keluarga karena ada rasa benci. Ini adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Soal nomor 10. Agar kita dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran, di samping lancar membaca juga harus mengerti A. Maknanya, B. Tajwidnya, C. Makhrajnya, D. Harokatnya. Jawaban yang tepat adalah A. Maknanya. Makna ini arti. Jadi, agar kita mengerti apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, maka kita harus mengerti apa arti-arti dari bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik anak-anak, itu tadi adalah latihan soal untuk ujian kenaikan kelas ya, untuk khususnya mata pelajaran PAI kelas 4. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.